wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Aulia. Saya Sopiani. Di sini kami berdua ingin menjelaskan tutorial tentang Seller di Shopee Food. berikut tata caranya. Buka dulu Play Store untuk download akun. Untuk akun Shopee Pay Partner. Nah, ini kita tunggu dulu, kita buka Google-nya, terus kita cari Shopee Pay Partner. Nah, habis itu kita download dulu. Nah, kalau udah di-download itu kita langsung masuk ke akunnya. Ke akun Shopee Pay Partnernya. Terus kita skip, terus kita login. Nah, ini tuh kita ke login daftar sekarang dulu. Kita masukin nomor HP yang mau didaftarkannya, nomor penjualnya. Terus habis itu kan nanti ya dikirim OTP-nya nih, OTP yang tadi lewat HP-nya itu. Nah, habis itu kita lanjutkan. Kan itu ada lanjutkan dengan Shopee, kita lanjutkan lagi. Nah, habis itu kita atur password kita yang tadi mau yang mau dibuat, yang untuk dipakai kalau kita mau buka akunnya. Nah, habis itu kita masukin lagi nih non-account atau username atau email yang baru aja kita daftarkan. Habis itu kita taruh password juga yang baru kita daftarkan tadi. Password baru. Nah, kalau udah kita masuk, habis itu masuk lagi login, terus kan udah aktifkan biometrik untuk login secara aman dan cepat. Itu kita bisa atur nanti, itu bisa dibuat lah kapan. Nah, kan di sini ada usaha pribadi, itu ada siapkan informasi NPWP untuk pendaftaran merchant Shopee Food, terus ada siapkan KTP pemilik untuk verifikasi identitas, sama siapkan informasi rekening bank untuk pencairan dana otomatis. Nah, ini kita langsung aja pencet diajukan. Nah, kalau udah itu kita masukin nomor handphone, kode referral BID, masukkan kodenya, terus kategori merchantnya, terus ada rata-rata pendapatan tahunannya berapa. Terus kalau udah itu kita masukin di atur alamat, tuh kan ada alamat alamat kota, kelurahan, terus sama kode posnya. Terus habis itu kita masukin juga alamat lengkap rumah penjualnya itu di mana, terus ada rincian lainnya juga di mana ada blok, unit atau patokannya rumah penjualnya ini mau di mana. Itu semuanya harus detail biar yang antar juga nggak bingung. Nah, kalau udah itu kita taruh nama tokonya. Nama tokonya itu kan kita mau masukin one lesson. Jadi kita jual one lesson taruh one lesson, terus telepon penjualnya, email penjualnya, terus sama alamat penjualnya juga, terus juga sama foto toko penjualnya. Nah, kalau udah itu kita masukin, kita lihat lagi, cek lagi biar nggak ada kesalahan. Nah, kalau itu kita tetap kirim. Habis itu kan kita centang ke Shopee Pay sama Shopee Food. Nah, itu kita lanjut ke informasi Shopee Pay-nya.
Nah kan karena kita ada krisnya, jadi kita iyain. Terus juga kan ada nomor NMID-nya, itu kita taruh no di krisnya itu. Biasanya tuh di kris itu ada no di atasnya itu kita taruh. Hari ini dirapel. Rapel nggak tuh maksudnya kenapa Ani nggak ada kan lagi jadi pokok-pokok now. Nah kalau udah itu kan ada informasi Shopee Pay-nya selesai, berarti itu udah selesai. Nah kita lanjut ke Shopee Pay, ke Shopee Food-nya, itu ada informasinya. Nah karena kita nggak ada PWD-nya itu kita pilih tidak. Terus ada kan suruh masukin foto profil menu. Nah itu kita taruh menu yang mau kita jualin. Oh Fatih udah biasa. Nah kalau udah ini kan menu-menunya udah jadi nih, jadi kita yain. Terus sama ada foto banner outletnya, jangan lupa dimasukin. Nah bannernya kan ini one lesson, tuh keren banget itu. Terus ke simpan, jangan lupa sisanya itu disimpan. Terus karena itu informasi Shopee Pay sama Shopee Food-nya udah selesai, maka kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Selanjutnya itu ada jenis kartu identitas, KTP, foto kartu identitas. Nah selanjutnya itu masukkan KTP, nomor induk, dan lain-lain. Nah selanjutnya itu ada verifikasi wajah. Setelah verifikasi wajah berhasil, selanjutnya ada nama bank. Nama bank yang kita pilih adalah Bank BSI. Nomor rekening bank, layanan yang didaftarkan, email laporan statement. Nah selanjutnya ada langkah yang pertama, yaitu atur jam operasional. Hari kerjanya itu setiap hari dari Senin sampai Minggu 24 jam, buka jam 10 sampai jam 19.00 atau jam 7 malam. Nah yang kedua itu ada langkah 2, tambahkan menu. Menu yang pertama itu ada nasi bakar ayam suwir dengan harga 15.000, kategori ayam suwir, deskripsinya itu kayak timun, salad sayuran, dan pedas. Menu yang kedua ada rice bowl ayam sama dengan harga 15.000, kategorinya ayam suwir dan telur, deskripsinya timun dan sayuran sambal. Nah setelah itu kita permintaan aktivasi berhasil di ada analisis aspek perbankan syariah. Yang pertama itu ada pembayaran. Apakah Shopee Food menyediakan opsi pembayaran syariah, misalnya e-wallet syariah, transfer bank syariah. Shopee Food belum menyediakan metode pembayaran yang secara khusus berbasis syariah seperti e-wallet syariah, namun pengguna tetap dapat memilih pembayaran yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti transfer bank menggunakan rekening bank syariah dan pembayaran tunai atau COD. Karena tidak mengandung bunga atau riba, Shopee Pay juga dapat digunakan untuk pembayaran langsung, selama tidak memakai fitur kredit atau pay later. Dengan memilih metode pembayaran yang tepat, transaksi di Shopee Food tetap dapat dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang kedua ada pencairan dana. Bagaimana proses pencairan dana dan apakah ada biaya yang tidak sesuai prinsip syariah? Dalam Shopee Food, proses pencairan dana dilakukan setelah pesanan selesai dan tidak ada komplain dari pembeli. Dana yang diberikan oleh pelanggan akan ditampung terlebih dahulu oleh pihak Shopee Food, kemudian ditransfer ke rekening bank
pemulihan dan dalam beberapa hari kerja. Sebelum dana dicairkan, ShopeeFood memotong sejumlah biaya layanan atau komisi dari total penjualan. Dari sudut pandang syariah, potongan tersebut termasuk pajak jasa atau ujrah yang diperbolehkan selama jumlahnya jelas dan telah disepakati oleh marken sejak awal kerja sama. Selama tidak ada biaya tersembunyi, bunga, atau denda keterlambatan, maka proses pencairan dana di ShopeeFood dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, terus ada resiko bisnis. Bagaimana mengelola resiko gharar atau maisir dalam transaksi online? Nah, di dalam ShopeeFood ini, resiko gharar ini dapat minimalkan dengan adanya informasi yang jelas tentang menu, harga, biaya layanan, dan estimasi pengantaran sebelum pembayaran dilakukan. Nah, hal ini juga membuat pembeli ini memahami transaksi secara transparan. Sementara unsur maisir itu tidak terdapat dalam ShopeeFood. Karena transaksi ini dilakukan dalam bentuk jual beli makanan, bukan spekulasi atau perjudian. Selama pengguna ini menghindari fitur kredit dan atau pembayaran berbunga, transaksi di ShopeeFood ini tetap sesuai dan aman dari gharar dan maisir. Terus selanjutnya itu ada, apakah kebijakan ShopeeFood adil bagi penjual dan pembeli? Di dalam ShopeeFood ini, kebijakan ShopeeFood pada dasarnya ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara penjual dan pembeli. Biaya layanan dan komisi bagi penjual ditetapkan sebagai imbalan atas jasa platform dalam menyediakan sistem pemesanan, promosi, dan pengantaran. Selama besaran biaya tersebut disampaikan secara jelas sejak awal, kebijakan ini dapat dianggap adil bagi pembeli. Biaya layanan dan ongkos kirim ditampilkan sebelum pembayaran sehingga tidak menimbulkan kejutan biaya. Terkait retur, ShopeeFood ini tidak memberlakukan pengembalian makanan karena sifat produk yang mudah rusak. Namun jika terjadi kesalahan pesanan atau layanan yang tidak sesuai, ShopeeFood ini menyediakan mekanisme komplain dan pengembalian dana. Dengan adanya transparansi biaya dan penyelesaian masalah, kebijakan ShopeeFood ini dapat dinilai cukup adil bagi penjual dan pembeli, meskipun masih perlu konsistensi dan kejelasan dalam penerapannya. Itu aja dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.